bersyukur masih diberi izin atau diperbolehkan oleh Mbah Yan, yaitu ikut mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya, yaitu lillah billah, bil rasul dan bil hos, yang mana kita diajak oleh beliau Mbah Yai, yaitu ibadahnya para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah. Yaitu apa aplikasinya di dalam wahidah, yaitu lillah billah. Kenapa sih harus lillah dan billah? Sebab ibadah kalau tidak lillah dan billah pasti linafsi dan binafsi, karena nafsu dan dengan dorongan nafsu. Nafsu ingin sesuatu, ada keinginan, ada kepentingan di dalam ibadah tersebut, sehingga tidak murni. Tapi kalau kita mau mengamalkan lillah itu apa sih? Yaitu beribadah semata-mata karena mengikuti perintahnya Allah. Tidak ada selain perintahnya, tidak ada keinginan karena nafsu, bukan. Karena ini saya beribadah betul-betul perintahnya Allah. Dan itu syariatnya diniati. Kalau mengikuti Imam Asy-Syafi'i, maka diniati dengan nawaitu atau usolli dalam salat. Tapi untuk Imam Maliki, Hambali dan Hanafi cukup di hati. Makanya sering banyak kita di masyarakat ada yang mengatakan niat itu cukup di hati, betul. Itu bagi Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi kalau untuk Imam Asy-Syafi'i itu dilafalkan atau diucapkan sholli atau nawaitu. Itu sah-sah saja, karena itu besok beliau-beliau lah yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bersyukur kepada Allah dan juga Mbah Yai, kita diizinkan cara beribadahnya para wali. Sedangkan masih para alim ulama yang di luar ini masih bingung bagaimana sih cara beribadah kepada Allah, dan ibadahnya itu pasti diterima Allah. Jadi pengajian di dalam Wahidiyah ini sebenarnya memang kelasnya sudah kelas para wali-walinya Allah. Kita diajarkan oleh beliau Mbah Yai, diajarkan oleh Romawi Latif, Kota Sallallahu dan juga Kanjeng Romo Yai Abdul Masih Ali Fikri antara tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus. Apa itu? Jadi orang beribadah itu ada tiga tingkatan, yaitu yang satu namanya ibadahnya kaum am atau kaum awam kayak kita ini. Seperti apa kaum awam itu ibadahnya memang benar lillah karena Allah, tapi hatinya belum hakikat, atau hatinya tadi belum bisa merasakan billah. Billah itu dirasakan seperti kita minum air manis yang beraroma latif itu menyontokkan begitu. Kita tahu gula itu manis, tapi kalau kita belum minum maka tidak tahu manisnya seperti apa gula itu. Begitu juga masalah ibadah. Kalau sudah merasakan manisnya ibadah atau nikmatnya ibadah, itu luar biasa. Kita sekali meninggalkan ibadah tersebut, misalnya puasa sunnah atau sholat tahajud, sholat malam, dan kita tinggalkan sekali aja, itu rasanya menyesalnya luar biasa. Itulah orang yang sudah mendapat nikmatnya ibadah. Nah, yang kedua yaitu masih yang am. Dari ibadahnya orang awam itu atau orang am, ibadahnya memang benar, udah karena Allah, tapi masih punya embel-embel pingin surga, takut neraka. Nah, inilah yang dikatakan belum murni. Nah, dalam tasawuf itu artinya murni, bersih dari nafsu ananiyah, riya, ujub dan takabur. Tidak ada riya, tidak ada ujub, itu orang tasawuf. Kita diajarkan, ikut sertakan oleh Mbah Yai cara beribadah supaya diterima oleh Allah.
bila itulah hakikat, yang prakteknya itu hati, merasa kita Allah Akbar. Kadang kurang mantap, Allah Akbar. Nah sudah mantap, wah saya lah paling khusyuk misalnya, dalam hati ngomong gitu aja, itu sudah ditolak ibadah. Sholatnya mah gak batal, tapi nilai ibadahnya ditolak oleh Allah. Sebab khusyuknya kita pun dikhusyukkan oleh Allah. Nah khusyuk di sini itulah artinya mengingat sesuatu yang kita kerjakan, yaitu sholat misalnya. Itu kita bisa sholat, bisa baca Fatihah, baca Quran, sujud, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Harus merasa bahwa ini kita ditolong Allah. Hati yang ngomong dalam sholat gak batal. Allah Akbar, Allah yang menyolatkan. Kalau saya baca Fatihah, Allah yang membacakan. Sering dilatih begitu, nanti lama-lama tanpa kita membaca hatinya ngomong seperti itu pun akan tahu sendiri jalan. Tapi sering dilatih. Tanpa latihan kita mampu mustahil untuk bisa seperti itu. Kemudian tingkatkanlah mujahadah. Misalnya setiap hari yaumiyah. Nah di luar yaumiyah misalnya apa? Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, diperbanyak sekuatnya. Kalau bisa kuat, kalau menyelang kata sobat sirah Allah sering tahu 4 jam itu akan dibukakan siri-sirinya Allah, rahasia-rahasianya Allah. Dan setiap pengamal pun beda-beda. Kenapa? Karena niat hatinya pun beda-beda, hasilnya beda, tergantung niatnya kita. Nah, itulah ibadahnya orang. Masih ada satu keinginan, yaitu ingin surga dan takut neraka dan yang lain-lainnya yang dihajatkan atau yang punya kepentingan tersebut. Kemudian yang kedua itu namanya ibadahnya orang khos, orang tertentu. Nah, tingkatannya udah mulai wali nih, tapi belum wali seperti seorang sultan, aulia atau ghaus. Orang tertentu ini ibadah kepada Allah semata-mata memang perintah, karena perintahnya Allah, tapi masih ada embel-embelnya sedikit, yaitu ingin surga dan juga takut neraka, tapi sedikit, tidak banyak seperti kaum awam. Nah yang ketiga inilah yang tadi pagi dibahas oleh beliau Ajarul Yai Abdul Majid radhiyallahu anhu, yaitu kaum akhos, kaum tertentu, wali-walinya Allah tertentu seperti sultan, aulia atau ghaus sama. Nah tingkatan makom atau tingkatan ini benar-benar murni sudah beribadah tidak karena takut surga, takut neraka dan tidak ingin surga, semata-mata karena perintahnya Allah. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hanya orang akhos, orang lebih tertentu. Nah ini orang ini udah dekat sekali, sudah gak pengen apa-apa lagi, karena semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Apakah kita bisa? Bisa. Kalau kita mau sungguh-sungguh bermujahadah. Nah, niatilah bermujahadah itu yang lebih mulia, itu mendekatkan diri kita kepada Allah, atau taqarruban ilallah dengan banyak baca istighfar dan sholawat, terutama sholawat ya. Sebab sholawat itu punya yoni atau punya kekuatan masing-masing. Sholawat naria untuk keluasan rizki, sholawat munjiat untuk menjauhkan dari segala mara bahaya, dan sholawat muhyiddin itu untuk menjernihkan hati. Kalau hati sudah jernih itu enak, semua kelihatan seperti kaca ini kalau bersih itu melihat gambar kita seutuhnya itu full kelihatan. Begitupun hati kita. Nah segala sesuatu itu ada pencucinya. Nah pencuci hati atau dosa itu banyak membaca sholawat. Nah sholawat itu macamnya ada 12.000 lebih. Nah 12.000 tadi digolongkan menjadi 2, yaitu sholawat maksurah
dan sholawat ghairu ma'thurah. Sholawat ma'thurah itu redaksinya pendek, langsung dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ghairu ma'thurah itu sholawat yang dibarengi dengan doa, dan itu macamnya 12.000 lebih, termasuk sholat wahidiyah. Dan setahu saya hanya sholawat wahidiyah lah yang diberi ajaran jelas oleh penciptanya, oleh mu'alifnya, yaitu lillah billah, lirrasul birrasul, lilras bilras, yukti kulati haqqin haqqah, takdimunaham falaham, summa alfaq falaham. Itu semuanya jelas. Sering kita dengar lillah billah, lirrasul birrasul. Lirrasul itu gimana? Rasul itu kita bukan ibadah karena Rasulullah, tapi kita niat makmum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihati makmum, bukan karena beribadah kepada Allah. Nah, kemarin waktu seperti di film. Jadi kalau sholat, di dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikamnya itu disunahkan sebelum sudah niat sholatkan makmum niat dengan membaca sholatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini, dan assalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya yu'alahos. Itu apabila kita membaca itu sebelum mengerjakan sholat, itu sholatnya lebih tenang, lebih khusyuk dibandingkan tidak membaca itu. Itu sering saya alami. Bahkan kalau sudah biasa, mujahadahnya ditingkatkan lagi, ya Rabbana sama fafiru ilallah ditingkatkan, minimal 1 jam aja sehari semalam, 4 jam lebih baik, apalagi sampai 3 tahun. Itu Romanya sering dawuh, Romanya Latif, kita bisa mujahadah itu 4 jam sehari semalam, sekali aja, sekali duduk, apapun yang menjadi hajatnya itu diijabah. Bahasanya sering dawuh gini, kalau orang nanam padi itu pasti tumbuh rumput, tapi kalau nanam rumput jangan mimpi panen padi. Apa maksudnya? Kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban sungguh-sungguh, itu rezeki juga diberi oleh Allah. Nah, rumput itu kalau kita tidak dicabut, bisa mengalahkan padinya. Panen tetap panen, tapi tidak maksimal. Artinya apa? Kalau kita nanti dalam taqarruban ilallah, pengen wusul kepada Allah, hanya yang dipikirkan hanya materi terus, yang dipelihara materi walaupun mujahatan terus, panennya tidak sempurna karena masih memikirkan materi atau duniawi. Tapi kalau kita memikirkan duniawi terus, kita menanam rumput, jangan harap panen padi. Artinya kalau kita senantiasa memikirkan dunia, materi, kebutuhan semua, sehingga sehingga lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya jangan harap bisa usul kepada Allah. Makanya Romanya Latif sering tahu, di Kedonglong ini gudangnya ilmu. Sering menyontohkan itu anak ayam mati di kandang lumbu. Itu maksudnya apa? Kedonglo ini gudangnya ilmu. Apabila tidak mau mujahadah, dia cuma makan tidur, maka dia tidak dapat apa-apa, termasuk ilmunya bahaya. Loh, apa bisa kita di sini jauh dari Kedonglo? Bisa. Bisa kalau kita mau sungguh-sungguh bermujahadah, niat taqarruban ilallah, itu jauh lebih mulia. Juga wusul kepada Allah pun bagus. Bukan tidak mau, tapi lebih mulia. Ingin taqarruban, mendekatkan diri dengan memperbanyak sholat wahidiyah, itu jauh lebih mudah. Tanpa diminta pun rizkinya itu dijamin oleh Allah, seperti dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah,
dia akan dikeluarkan dari segala kesulitan, kesempitan, kesukaran. Wa yarzuqhu, dan akan diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ini bapak-bapak harus yakin kepada Allah. Kadang kita apa iya sih? Nah ini apa iya aja kita ragu sedikit saja kepada Allah, artinya sama aja kita tidak yakin kepada Allah. Berarti iman kita cuma iman lisan, iman palsu, belum diyakini kepada Allah. Yakinnya itu masih jauh. Kita harus yakin, termasuk mengamalkan sholawat wahid. Ini jalan yang paling mudah sekali. Karena pengalaman saya dulu dari thariqah itu sulit sekali untuk bisa usul kepada Allah, apalagi ma'rifat. Memang ujungnya thariqah itu ma'rifat. Banyak teman-teman di luar itu sering nanya, Bapak nanti kalau mengamalkan thariqah ini bisa melihat Allah. Wah, luar biasa, kamu udah bisa melihat Allah? Sudah. Gimana caranya? Nah, nggak tahu, saya tanya. Nanti di tajalli, iman musyahadah dan sebagainya. Saya tanya, musyahadah itu apa? Tajalli itu apa? Saya nggak tahu, guru saya yang ngomongnya begitu, yang mursyid katanya. Sekarang gurunya kemana? Sudah meninggal. Nah, kebanyakan thariqah kalau gurunya meninggal itu selesailah sampai di situ. Nanti kalau tidak diteruskan ya timbulnya di gurunya setan. Nah, itu bahaya thariqah kalau tidak ada mursyidnya, itu repot. Sedangkan kalau sholawat ini mursyidnya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Karena siapa yang perbanyak, makanya bapak-bapak ibu, perbanyaklah baca sholawat sebanyak mungkin. Sampai katakanlah kalau orang ngomong mulutnya sampai berbusa pun tidak masalah kalau untuk mengingat Allah. Rezeki itu dijamin oleh Allah tambah, apalagi dibarengi dengan usaha, dengan ikhlas, insya Allah. Banyak bersyukur, ridho, ikhlas, nerima, dan yang paling besar lagi adalah sabar, menunggu apa yang kita minta kepada Allah, untuk bersabar sampai betul-betul Allah mengijabah. Untuk kita diuji Allah itu jangan mengatakan kita iman kepada Allah, tapi kalau Allah belum menguji iman kita, kata Allah belum beriman. Apa keujian kita? Banyak sekali dengan kesusahan, kesempitan, kemiskinan dan sebagainya. Itu ujian bagi umat Islam. Tapi kalau bagi di luar Islam, orang kafir, itu petaka atau cobaan yang sangat berat. Ada lagi yang bertanya, kenapa sih orang Islam kok miskin-miskin, sedangkan orang kafir kaya-kaya? Nah, itu namanya orang kafir itu istidraj namanya. Rezeki yang dikasih terus oleh Allah, dia tidak sadar akan siapa yang memberi itu, besok di akhirat akan ditimpakan menjadi siksa abadan-abadan selama-lamanya. Maka beliau Mbah Yai mengajarkan lillah billah, bil rasul dan bil hos, dan yang jarang sekali dibahas kadang yukti kulati hakin hakoh. Apa itu yukti kulati hakin hakoh? Yaitu mengerjakan pekerjaan. Kalau sebagai suami kerja, cari nafkah, yang sekolah ya bersekolah, yang dagang silahkan dagang dan sebagainya. Itu mengisi segala bidang. Takdimul aham falaham itu mendahulukan yang lebih penting. Nah, di sini kalau dalam penting itu yaitu yang banyak manfaatnya untuk orang banyak, atau kalau dalam ibadah yaitu mendahulukan perintahnya Allah. Kalau waktunya sedikit, ada tamu sedikit kira-kira cukup, ya tamunya ditemuin dulu. Kalau misalnya waktunya habis, maka tamunya disuruh tunggu atau diajak ibadah bareng juga boleh. Kita takdimul aham falaham. Semua manfaat itu mendahulukan yang besar manfaatnya. Dua-duanya penting, bagaimana manfaatnya besar, tapi besarnya itu bisa mendekatkan diri, yang mendekatkan kepada Allah itu manfaatnya yang didahulukan. Nah, setelah itu baru mengerjakan manfaat yang
keduanya. Garis besarnya insya Allah seperti itu. Itu dengan bagaimana sulit sekali saya bisa untuk mengamalkan itu atau bisa memahami itu semua. Beliau Mbah Yai, beliau Romai sering dawuh, tingkatkan mujahadah kita. Kalau kita mujahadahnya mohon maaf cuman yaumiyah aja, ya gitu-gitu aja kita. Kalau kita tingkatkan misalnya syafi'al seperti tadi Bapak sampaikan 1000, 2000, 5000, 10 sekuatnya, itu jauh lebih baik. Akan diberi peningkatan-peningkatan yang luar biasa oleh Allah, akan diberi fadl oleh Allah yang sangat luar biasa, yang di antara kita walaupun sama-sama mengamalkan ya syafi'al misalnya, itu hasilnya itu berbeda sesuai dengan hati kita masing-masing. Kalau kita sungguh-sungguh hanya taqarruban ila Allah, ya akan lebih dekat lagi kepada Allah, dekat sekali dengan Allah SWT. Bahkan orang yang selalu dekat kepada Allah itu takut saya akan lupa kepada Allah. Kalau udah lupa itu dosanya itu juga besar bagi orang yang ingat, senantiasa ingat beribadah karena hanya untuk Allah, bukan karena sesuatu tadi. Murni, itulah namanya murni. Lillah billah, orang bisa praktekin lillah dan billah, itu ibadahnya itu murni. Saya bukan karena ibadah karena pingin surga, saya ibadah bukan karena takut neraka, tapi semata-mata mengikuti perintahnya Allah, itu namanya murni. Nah, lillah billah itu juga praktek daripada ikhlas. Ikhlas, saya diperintah amal jariah dan sebagainya karena mengikuti perintahnya Allah, saya bisa amal pun hati merasa itu karena ditolong Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Al-Qur'annya wa ma khalaqtu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kita semua atau kamu sekalian dan apa yang kamu perbuat. Dan bisa menyadari hal itu kita latih sedikit demi sedikit. Saya bisa jalan, Allah yang menjalankan. Saya bisa menggerakkan tangan, Allah yang menggerakkan. Saya bicara, saya Allah yang membicarakan. Saya bisa, Allah yang melihatkan. Latih terus. Dengan begitu nanti tahu semua. Saya membawa pakai motor nyetir, Allah yang nyetir, Allah yang dengan zikir, Allah yang menzikirkan. Itulah yang namanya ma'rifat, tahu. Ma'rifat itu artinya tahu, paham, oh iya, semua ini Allah. Nah, kalau ditajali itu semua makhluk itu ditajali, diberi oleh Allah sehingga bisa melihat sesuatu tadi, ditunjukkan dengan zat kuasanya Allah sehingga mata kita bisa melihat segala macam bentuk makhluknya Allah dan warna-warninya dunia ini. Itu namanya ditajali, semua makhluk itu ditajali. Nah, yang lebih tadi makanya harus senantiasa merasa billah. Ibadah apapun, duduk kita, mujahadah kita, zikir kita, semua semata-mata saya mengikuti perintahnya Allah dan semata-mata karena ditolong Allah. Nah, seperti Sunan Kalijogo itu ma'rifat itu menggambarkan kita ini seperti wayang. Wayang ini yang ciptakan dalangnya, yang gerakan dalangnya, yang ngomong dalangnya, sholat yang nyolatkan dalangnya. Manusia bisa seperti itu, kita bisa seperti itu. Itulah kita sudah ma'rifat kepada Allah. Walaupun ma'rifat itu ada tingkatannya. Kalau dalam wahidiyah namanya ma'rifat ahadiyah. Yang kedua yang lebih tinggi ma'rifat ahadiyah. Yang lebih tinggi ma'rifat billah. Nah, ahadiyah ini seperti ini, kita baru mengetahui, oh ya, saya ngomong Allah yang ngomongkan, saya gerak Allah yang gerakkan. Nanti kalau sudah mencapai ma'rifat bil wahidiyah, itu sudah luar biasa. Itu orang kalau udah ma'rifat itu nggak pernah mengaku saya ini ahli ma'rifat, saya udah ma'rifat, itu nggak ada. Kalau orang masih mengaku saya ma'rifat, saya udah ma'rifat gini, itu namanya pengakuan palsu. Maka tidak ada satu orang kalau sudah ma'rifat itu. Ini karena di forum maka saya ceritakan untuk pengetahuan ma'rifat itu seperti apa. Itu garis besarnya seperti itu. Nanti kalau
kita membahas bab ma'rifat itu luas sekali. Nah, termasuk kalau dalam thariqah itu ada makom jam'u, ada makom farqu. Nah itu sama dengan kalau di wajah makom ahadiyah. Itu baru ma'rifat tingkatnya orang awam kita seperti ini. Makanya dilatih oleh banyak kita diajak beribadah supaya lebih dekat lagi kepada Allah, lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak ibu yang saya hormati, kiranya yang ini saya sampaikan, marilah kita mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab lahir batin billah bil rasul yang sebaik-baiknya. Jangan ada yang merasa tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa kepada keluarga kita, masyarakat kita, juga saudara-saudara kita. Al-Fatihah. 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man sholla ala yafil qabri sami'tu. Barang siapa yang membaca sholawat di kuburku, aku mendengar. Man sholla na'iyan ablahu, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat jauh dariku, aku datang. Maka marilah kita tata bakimnya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama beliau bayai Roma yelatif dan beliau kanjeng Roma atur latif pasiti fikri radhiyallahu anhu rawuh di tengah-tengah kita. Allahumma ya wahid ya wajib ya jawab salli Allahumma ya wahid ya wajib ya jawab salli wa sallim ala Muhammad fi Allahumma ya wahid ya halim ya salli wa sallim ala Muhammad fi kulli hadin ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana sayyidina wa habibina wa rafi'ina Muhammad nasallallahu ya'ni atur qalabil jannah hatta la wa tarsulana ketika ya Allah wa tamamana wa ta'ala Watama mahabbatika ya Allah, watama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim alaihi wa ala alihi adada ma hadhihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah ya syafi'al wa salamu ya sahabat alaikum ya ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Rasulullah alaika rabbi wanzur ila sayyidi Rasulullah
Ya Allah sallallahu alaihi وانظر إلى السجين أكرم السجين يا أيها الصلاة عليك الرحيم وانظر إلى السجين أكرم السجين يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليه وسلم يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليه وسلم karena ya syafi al-khalqi habibullah sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Sayyidi para bapak ibu, hari kita berbuat tobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan mari kita doakan para leluhur kita yang sedang disiksa oleh malaikat azab. Ya Rabbana Allah ala Muhammad wal alihi ajma'in bil wahid ya Rabbana ya Rabbana ala Muhammad wal alihi ajma'in bil wahid ya Rabbana ya Rabbana ala Muhammad ya Rabbana Allahumma barik fi ma wa fi hadhihi al-jannah Allahumma barik wa fi hadhihi al-jannah Allahumma barik wa fi hadhihi al-jannah Allahumma barik وفي هذا المجال اللهم بارك يا الله وفي هذا المجال اللهم بارك وفي هذا المجال اللهم بارك وفي هذا المجال يا الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ya Allah ya Allah Allahumma wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah Allah bagi jari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabat bersama ya Allah balik kepada alamin balik kepada alamin ya wajib kita semua baik Allah فإن ربك قدير فإن ربك قدير فاغفروا Aku jalan hak wa jalan batil innal batila kana zahuqa wa jalan hak wa jalan batil innal batila kana zahuqa wa jalan hak wa jalan batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ini saya yakin permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi dan keluarga mohon maaf
antara lagi bulan Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tawfiq wa nalahu sihata zaman anadrul barokah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.